Baik, balik lagi kita akan membahas tentang relationship many to many. Nah, relasi many to many ini adalah sebuah relationship di mana di antara kedua kedua tabel ini masing-masing record itu bisa mempunyai hubungan ke record lainnya. Nah, many to many jadi masing-masing record dari satu tabel ini bisa eh, dipakai lagi oleh tabel-tabel lainnya. Nah, satu student ini dia bisa mengikuti banyak aktivitas di sekolahnya. Terus aktivitas ini dia bisa memiliki banyak siswa. Nah, mengikutinya seperti itu. Untuk mewujudkan many to many seperti ini, kita membutuhkan yang namanya itu pivot table. Nah, pivot table ini isinya itu adalah foreign key dari kedua tabel ini. Jadi, activity student ini harus sesuai dengan urutan abjad di mana A, S, maka A terlebih dahulu. Jadi, activity student ini terus isinya itu aktif. Idena, kita langsung buat aja migrationnya. Oke, sebelum kita membuat migration, kita pertama dulu buka terminal. Nah, di sini kita membuat migration baru yang namanya itu create activist tabel. Nah, cara buatnya itu php artisan make titik 2 migration create underscore nama tabel yang akan kita buat activities underscore kemudian table. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal enter aja, berhubungan saya udah buat migration ya. Nah, kemudian di dalam migration table ini kalian bisa tambahin yang namanya name. Kan kalau bawaan dari setelah kita membuat migration activist table ini yang ada itu cuma ID sama timestamp nih, jadi kita cuma nambahkan name-nya aja. Nah, kalau udah kita bikin lagi create activity student. Nah, jadi kita akan membuat migrasi baru yaitu activity studentnya. Nah, kalian tinggal PHP artisan make lagi migration create activity student table. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal enter aja, nanti dia akan membuat sendiri di bawah activities table ini. Nah, kalau udah kalian buka migration activity studentnya. Nah, nanti kalau udah di dalam activity studentnya kalian tambahkan aja foreign key, karena kita akan menggunakan foreign key ini di dalam dalam tabel di create activity student ini. Nah, kalian tinggal nambahin aja yang namanya student ID, dia akan mengambil dari data student di database. Kemudian activity ID ini dia akan mengambil sebuah data dari aktivitas ini. Kemudian kalian juga bikin juga yang namanya itu model. Kalian bisa juga membuat sebuah tabel. Nah, kalian bikin seperti ini, PHP artisan make model activity. Nah, kalian tinggal enter aja, ini akan membuat sendiri modelnya. Nah, model itu ada di mana? Model itu ada di app sini, kemudian di model, nih di model, kemudian di activity ini dia akan muncul. Nah, di dalam activity ini kita akan menambahkan sebuah return this belong to many. Kita akan menambahkan sebuah kelas student di sini. Nah, kalian samain aja seperti ini. Kemudian di student color ini, student controller ini, kita akan menambahkan sebuah student fin ID. Nah, kita akan memanggil sebuah student di ID ini. Kemudian kita panggil $activist student activist, kemudian kita akan return view example. Nah, jadi kita di return view example ini kita akan memberikan sebuah data activist kemudian data student. Nah, di dalam example yang tadi kita akan memanggil sebuah example, yaitu yang udah kita buat sebelumnya di example blade ini. Nah, di example blade ini kita akan memanggil sebuah data yaitu student name. Jadi kita akan memanggil sebuah name.
for rate, active face, dan aktif ini dia akan menampilkan data dari aktif ini, kemudian menampilkan aktif name. Nah, gitu. Kalau udah seperti ini, kemudian ada create activities tabel. Di create activities tabel ini kita cuma menambahkan name, tapi kalau di create activity student tabel ini dia cuma menambahkan dua, yaitu foreign key dari student ID, kemudian dari foreign key. Nah, kalau udah seperti itu kalian tinggal PHP migrate aja, PHP artisan migrate. Nah, kalian tinggal PHP migration migrate, kemudian kalian enter aja, kemudian dia nanti akan membuat sendiri migration yang udah kita buat. Nah, kalau berhasil dia akan masuk seperti ini. Nah, kita bisa refresh dulu. Nah, kemudian dia akan menampilkan sebuah tabel aktivis student. Nah, di sini kemudian ada student di sini. Nah, kemudian di aktivis ini kita bisa menambahkan name atau school yang bisa kita ikuti gitu, pramuka, school pramuka, school komputer. Nah, di aktivis student ini kita akan memanggil sebuah ID, di mana ID ini akan memanggil student ID, yaitu yang pertama Andre. Nah, kemudian di aktif ini kita akan memanggil school yang kita mau, misalnya pramuka sini. Nah, di dalam student ini kita juga membuat data di sini, yang ID pertama itu Andre dan ID kedua itu bernama, ketiga Saputra. Oke. Nah, bagaimana cara mencoba menjalankan proyeknya atau program manajemen ini? Kita bisa PHP artisan serve. Nah, kita jalankan program kita, kemudian kita follow link sini. Nah, kemudian yang udah kita pelajari sebelumnya, kita akan memanggil sebuah greeting ini, kemudian ID ya, ID yang akan kita panggil, misalnya 1. Nah, di sini muncul Andre Pramuka Komputer karena dia memanggil karena dia mengikuti dua student di sini. Dia menunjukkan. Nah, di sini muncul Andre Pramuka Komputer karena dia mengikuti dua school. Nah, di sini dia mengikuti dua school sekaligus. Nah, di sini aktivis student ini dia mengikuti school berdua gitu, mengikuti dua school. Nah, kemudian kalau kita dua di sini, kemudian kita memanggil dua. Nah, purnama ini mengikuti school komputer di sini. Oke, dia mengikuti school komputer di student ini. Nah, aktif student dia memanggil ini. Nah, dia mengikuti school komputer. Nah, kalau 3 dia harusnya mengikuti pramuka. Kemudian kita tes di sini 3. Cari namanya siapa tadi? Namanya nama studentnya siapa? Saputra. Oke, kita coba apakah dia pramuka. Nah, benar, dia memanggil Saputra dan mengikuti eskol pramuka. Nah, ini proyek kita udah berhasil. Kemudian di 4 ini, dia di 4 ini memiliki Andre mengikuti dua eskul sekaligus gitu. Oke, di keempat kita coba. Jadi ketiga, di keempatnya itu nggak ada database-nya tadi, sorry, kita belum menambahkan. Di aktivitas tabel ini kita belum menambahkan. Nah, jika ID keempat ini, Andre ini muncul di yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita lakukan. Baik, yang ID keempat tadi ini kita memanggil ID pertama lagi yang tadi.
yang di active student ini kita memanggil ID pertama lagi, kemudian dia menambah 2 active di sini, jadi mengikuti 2 school. Nah, jadinya seperti ini. Jadi satu itu mengikuti 2 ekskul sekaligus, kemudian yang kedua itu mengikuti 1 ekskul, yang ketiga juga mengikuti 1 ekskul. Nah, itulah bisa kita lihat di sini, berarti program many to many kita ini berhasil. Kita bisa menggabungkan satu tabel satu dengan yang lainnya. Nah, gitu. Nah, itulah many to many, di mana sebuah tabel ini, satu tabel bisa mengakses tabel yang lainnya. Baik, itu terima kasih.